Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Harahap dari kelompok 12C Praktikum Perancangan Teknik Industri. Dan di sini rekan saya yaitu ada Poppy Suci Ramadhani dan Muhammad Farhan Rebani. Dan di sini kami akan mempresentasikan eh, modul 3, yaitu perencanaan proses stasiun kerja. Untuk konten yang akan kami presentasikan yaitu ada elemen perakitan, perencanaan stasiun kerja, layout stasiun kerja, area kerja dan ukuran fasilitas, data antropometri dan faktor koreksi atau allowance, perencanaan alat bantu, diagram aliran, dan peta tangan kanan dan tangan kiri. Untuk elemen kerja itu atau work element merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan perakitan. Elemen perakitan kerja menggunakan metode studi gerakan Gilbert yang membagi elemen gerakan menjadi 17 elemen yang disebut dengan tablik. Tujuan dari gerakan tablik yaitu mengurangi gerak-gerakan yang tidak efektif, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih mudah dan lebih cepat. Elemen perakitan kerja yang digunakan pada pembuatan mini truk dengan lampu dan tanpa lampu diantaranya seperti mencari atau search, menjangkau atau reach, memegang atau grasp, membawa atau move, melepas atau release load, merakit atau assembly, memakai atau use, mengarahkan atau position, dan pemeriksaan atau inspection. Lalu selanjutnya yaitu ada perancangan stasiun kerja. Stasiun kerja atau workstation merupakan area atau tempat terjadinya aktivitas produksi yang diselenggarakan untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Setiap perancangan stasiun kerja ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti yaitu yang pertama mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai, serta harus memahami tentang karakteristik dari populasi pemakai produk maupun fasilitas kerja seperti pendidikan, culture, skill, attitude, kemauan fisik, dan mental. Selanjutnya itu kebutuhan terhadap data antropometri yang menunjang proses perancangan produk seperti dalam mencari keserasian hubungan antara produk dan manusia yang memakainya. Selanjutnya yaitu ada pengaturan tata letak fasilitas yang diperlukan dalam suatu kegiatan untuk mencari gerakan yang efisien. Lalu yaitu ada ketepatan dalam penempatan layout daerah kerja horizontal yang berguna untuk memastikan bahwa material atau alat kontrol tidak ditempatkan begitu saja di luar jangkauan dari tangan operator. Dan bentuk dari perancangan stasiun kerja dari kelompok kami yaitu seperti berikut. Dari stasiun kerja perakitan dalam pembuatan mini truk dengan lampu dan tanpa lampu terdiri dari 4 stasiun. Yang pertama itu ada stasiun perakitan sasis, stasiun perakitan truk, stasiun perakitan bak, dan stasiun perakitan keseluruhan. Pada perancangan stasiun kerja yang dilihatkan di sini adalah gambaran dari stasiun kerja perakitan sasis. Selanjutnya untuk layout stasiun kerja. Tata letak atau layout merupakan susunan departemen, tempat kerja, dan tempat dengan perhatian utama pada gerakan kerja. Layout stasiun perakitan sasis, stasiun kerja perakitan kepala, dan stasiun kerja perakitan bak dibuat dengan ukuran yang sama dan penataannya. Layout penataan perakitan sasis, stasiun kerja perakitan kepala, dan stasiun kerja perakitan bak dirancang dengan mempertimbangkan posisi komponen, obeng, dan kunci, dan area perakitan. Baiklah, selanjutnya yang area kerja akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan Rebani. Selanjutnya itu area kerja. Area kerja merupakan suatu ruangan tempat kerja yang diatur sedemikian rupa sebelum melakukan kegiatan kerja. Luas kerja keseluruhan yang digunakan yaitu sebesar 320 cm dikali dengan 160 cm. Tata letak area kerja dibuat seperti huruf U agar meminimalkan jarak antar stasiun kerja. Lalu kekurangan fasilitas yang digunakan pada perancangan stasiun kerja model 3 ini
dengan mempertimbangkan data antropometri beserta faktor penyesuaian yang digunakan. Ukuran fasilitas yang dibuat berupa ukuran meja, diameter kursi, ukuran gudang, rak komponen, rak penyimpanan sementara, ukuran obeng dan kunci, serta ukuran konveyor. Kemudian data antropometri dan faktor koreksi. Data antropometri merupakan data mengenai ukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri melibatkan pengukuran dimensi bentuk tubuh yang digunakan untuk meningkatkan hasil suatu rancangan dengan mengukur dimensi tubuh yang berhubungan dengan suatu jenis pekerjaan. Data antropometri akan berbeda berdasarkan jenis pekerjaan yang harus disesuaikan dengan suatu rancangan. Allowance. Allowance merupakan faktor yang diperlukan dalam merancang stasiun kerja yang berhubungan dengan data antropometri. Faktor penyesuaian dibutuhkan karena hasil pengukuran yang dilakukan oleh setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam merancang stasiun kerja dibutuhkan data antropometri beserta faktor penyesuaian. Lalu untuk penggunaan data antropometri dan faktor penyesuaian yang kami gunakan yaitu misalkan pada tinggi poplite persen 50 digunakan untuk menentukan tinggi kursi. Sehingga kursi memiliki ketinggian 40 cm dengan penambahan allowance 5% karena diasumsikan operator menggunakan sepatu saat bekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Poppy. Selanjutnya, perancangan alat bantu. Alat bantu digunakan pada modul ini itu rak penyimpanan komponen dan rak penyimpanan hasil perakitan sementara, di mana rak komponen pada perancangan stasiun kerja ini berguna untuk mempermudah operator dalam meletakkan komponen pada rak. Dan rak perakitan sementara digunakan untuk menyimpan bagian perakitan, hasil perakitan untuk nanti digunakan pada assembly keseluruhan. Dapat dilihat pada slide untuk contoh rak komponen alat bantunya. Selanjutnya diagram alir. Diagram aliran merupakan gambaran dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Diagram alir berguna untuk memperjelas suatu peta aliran proses, dapat membantu mengevaluasi tata letak area kerja. Diagram aliran pada pembuatan produk mini truck dengan lampu dan tanpa lampu membentuk pola aliran U-shape agar meminimalkan jarak antar stasiun kerja. Next. Nah, simbol-simbol yang terdapat pada diagram aliran yaitu pertama, penyimpanan dengan simbol segitiga terbalik. Simbol ini terdapat pada gudang komponen dan gudang produk akhir. Lalu simbol transportasi dengan simbol panah. Simbol ini terdapat pada saat terjadinya proses transportasi oleh operator dan konveyor. Operasi dengan simbol lingkaran, simbol ini terdapat pada setiap stasiun kerja. Dan terakhir yaitu menganggur dengan simbol seperti huruf D. Simbol ini terdapat saat menunggu kegiatan operasi dan transportasi dari setiap stasiun kerja selesai. Di sini merupakan contoh diagram aliran pembuatan produk mini truck, di mana pada diagram aliran ini operator memulai aktivitas produksi dengan mengambil bahan baku dari gudang komponen dan membawa bahan baku ke setiap stasiun kerja. Lalu di setiap stasiun kerja terjadi proses operasi yang nanti selesai hasil perakitan akan dijalankan menggunakan konveyor menuju stasiun kerja 4 untuk dirakit keseluruhan dan nanti hasil perakitan keseluruhan akan dibawa menuju gudang. Selanjutnya itu peta tangan kiri, tangan kanan. Peta tangan kiri, tangan kanan merupakan peta kerja setempat yang menggambarkan semua gerakan saat bekerja ataupun delay yang dilakukan saat peta tangan kiri dan tangan kanan sesuai dengan elemen-elemen terbit yang membentuk gerakan tersebut. Penggunaan peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan berguna untuk menganalisa gerakan tangan dalam melakukan pekerjaan yang bersifat manual. Lalu peta tangan kiri dan tangan kanan berguna untuk menyeimbangkan gerakan kedua tangan, mengurangi kelelahan, serta mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif. Dan terakhir yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi tata letak stasiun kerja.
Pekerjaan yang dilakukan pada peta tangan kiri dan tangan kanan terdiri dari pekerjaan yang memberikan nilai tambah, value added, dan pekerjaan yang tidak memberi nilai tambah atau non-value added. Pekerjaan yang memberi nilai tambah, value added pada peta tangan kiri, tangan kanan setiap session kerja itu seperti merakit, menggunakan obeng untuk merakit dan melepas rakitan untuk dirakit kembali. Lalu pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah, non-value added pada peta tangan kiri dan tangan kanan di setiap session kerja itu seperti menjangkau, memegang, membawa, mengarahkan, melepas, dan menganggur. Di sini contoh peta tangan kiri dan tangan kanan pada perakitan keseluruhan produk minitrak, di mana informasi yang dapat kita lihat pada peta tangan kiri tangan kanan itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan, jarak, waktu, dengan kegiatan yang mencirikan value added atau non value added, dan kesimpulan yang dapat kita ambil itu waktu tiap siklus dalam perakitan sebesar 236 detik, jumlah produk yang dihasilkan yaitu satu produk, dan waktu untuk membuat satu produk yaitu 236 detik. Sekian, kembali kepada Ivan. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari Poppy tadi, berakhir juga lah presentasi kami dari kelompok 12 terhadap modul 3, yaitu perencanaan stasiun kerja. Mungkin dari kami ya, bisa dicukupkan untuk presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.